marah. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Untuk kedua kalinya Presiden Prabowo membatalkan kebijakan menterinya yang ditolak oleh masyarakat, dan itu membuat kegaduhan di publik. Dalam pidatonya pada peringatan Harlah NU Rabu 5 Februari lalu, Presiden mengultimatumkan sekali lagi bahwa ia akan menyingkirkan para pembantunya yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Saya masih bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Selios, Dr. Media Wahyudi Askar, ya seorang lulusan dari University of Manchester, Inggris. Kita masuk dulu dengan pernyataan terakhir dari Presiden Prabowo di Harlah NU hari Rabu lalu. Jelas tadi kita sudah sama-sama dengar 100 hari sudah saya berikan peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, ndablek, yang tidak mau ikut dengan arus besar perjuangan, yaitu mengutamakan rakyat, saya pasti akan bertindak. Ini kemudian langsung dikaitkan karena timelinenya begitu dekat. Sebagai seorang yang meneliti soal kebijakan publik, perlindungan sosial, menurut Anda apa definisi atau apa yang paling terlihat yang dapat dilihat oleh Presiden, para menteri yang dablek, yang tidak ikut dalam arus utama, berada bersama Presiden mengedepankan kepentingan rakyat? Saya menggunakan istilah Pak Prabowo ya, dablek dan tidak patuh. Menurut saya semua menteri itu patuh ke Pak Prabowo. Tapi tidak semua menteri itu cukup kompeten dan sebagian itu dablek. Dablek ya istilahnya Pak Prabowo. Karena bagi saya untuk menjadi seorang menteri itu butuh kompetensi yang kuat. Patuh sih patuh ya? Patuh sih patuh, tapi kalau tidak tahu apa yang mau dilakukan atau malah justru sembrono, itu bermasalah. Makanya ada idiom sederhana bahwa ikan itu gak mau ke daratan mencari cacing. Ikan itu tahu diri bahwa dia hanya hidup di air. Maka saya berharap juga menteri-menteri itu tahu diri. Kalau memang tidak kompeten, tidak punya kemampuan mengelola kementerian dan lembaganya, sebaiknya berikan posisi ini kepada orang lain yang lebih layak. Dan saya kira publik punya hak untuk berekspektasi seperti itu. Dan kita saksikan di beberapa kebijakan ya, bahkan bisa berubah dalam hitungan minggu. Awalnya MBG dibiayai oleh APBN, kemudian zakat, kemudian macam-macam. PPN dalam hitungan hari terakhir dibatalkan oleh Pak Prabowo. Dan sekarang LPG 3 kg. Jadi saya kira rakyat boleh meminta ya agar Pak Presiden memilih pembantu yang berkualitas. Dan saya kira pesan itu sudah disampaikan oleh rakyat hari ini. Patuh satu hal. Patuh saya kira semuanya pasti patuh. Disuruh retreat semua datang kan ya. Semua bilang kita ikut Pak Prabowo. Tapi patuh, tapi menjalankan kebijakan yang rusak. Ini juga sama buruknya. Gitu. Jadi saya tidak melihat ini persoalan kepatuhan, tapi persoalan kompetensi para pembantu presiden hari ini yang saya kira harus dievaluasi ke depan. Karena kalau dia patuh sih patuh, pasti akan nurut. Tapi ketika dia membuat kebijakan atau mengeluarkan pernyataan yang menyangkut kebijakan yang justru menyebabkan kesemrautan, ya disitulah sebenarnya titik soalnya. Dan dasarnya itu adalah kompetensi, memahami kebijakan yang harus dia ambil. Sebenarnya ini kalau kita lihat misalnya polanya ya dari soal PPN 12 ini ada
dua kali lah yang sungguh-sungguh menjadi perhatian yang luar biasa. Kalau kita lihat 27 November 2024 itu kan Ketua Dewan Ekonomi Nasional ex-Menko Marves Pak Luhut sudah sempat menyebut pelaksanaan PPN 12% akan ditunda karena pemerintah harus memberikan stimulus terlebih dahulu kepada rakyat yang ekonominya terpuruk. Jadi sebenarnya sudah ada sinyal itu, tapi masih ditunggu last minute, yaitu pada tanggal 31 Desember. Tentu masih mendengar timbang sana, timbang sini. Tapi menurut Anda, ini ada sebuah kebijakan yang dipertimbangkan berulang kali, tapi toh dibatalkan juga. Ada kebijakan yang memang sangat dadakan dan kemudian dibatalkan juga. Di mana samanya, tapi di mana bedanya dua kebijakan yang sebenarnya sudah lama diputuskan, tapi kemudian dibatalkan. Ada kebijakan yang memang dadakan diputuskan dan kemudian dibatalkan juga. Ujungnya kan dibatalin semua nih. Ya. Mana samanya, mana bedanya, dan apa pelajarannya? Hal yang sama saya kira adalah dari PPN dan LPG ini kita belajar, dan kami sebagai lembaga penelitian ya, itu tidak pernah melihat studi yang matang soal bagaimana kebijakan ini akan dilakukan pasca diputuskan. Jadi PPN ini itu nggak ada naskah akademiknya kemudian kita bisa baca bahwa ini loh implikasinya terhadap ekonomi. Begitu juga dengan LPG 3 kg ini. Nggak ada aturan teknis yang dikeluarkan lebih awal, disosialisasikan sebelum kebijakan itu dilakukan. Itu persamaannya. Yang kedua persamaannya, di sini kita melihat di dua kasus ini, semua perwakilan pemerintah berbicara. Dan kita tidak tahu siapa yang sebetulnya mewakili pemerintah. Apakah menteri? Apakah wakil ketua DPR? Apakah PCO? Atau komunikasi presiden? Ya, Public Commission Office dari presiden. Dan kita nggak tahu siapa sebetulnya dan mana yang sebetulnya menjadi kebijakan pemerintah. Itu persamaannya. Dan memang salah satu perbedaannya adalah PPN lebih kompleks ya. Karena implikasinya signifikan sekali. Tapi LPG 3 kg ini lebih menimbulkan kemarahan. Pada saat PPN terjadi yang demo hanya mahasiswa. Nggak banyak bahkan. Dan kemudian PPN batal. Karena itu sangat menyerang kelompok menengah. Betul. Tapi hari ini yang berteriak, yang menangis, bahkan ada yang meninggal karena LPG 3 kg antri itu adalah masyarakat bawah. Implikasi secara fisikis terhadap pemerintah, masalah LPG 3 kg ini lebih besar. Itu kenapa Pak Prabowo khawatir. Kemudian di take over sama Pak Prabowo. Pak Prabowo baru memimpin. Pak Prabowo pasti ingin memaintain ya kepercayaan publik. Tapi kalau selamanya serampangan begini, ini bermasalah. Tidak hanya menghilangkan distrust terhadap Pak Prabowo, tetapi saya ingin melihat kacamata lebih besar ya. Maka kalau ini terus terjadi, kemampuan Pak Prabowo, fiskal kita untuk mengurangi kemiskinan itu akan berkurang. Karena kebijakan perlindungan sosial kita tidak dikelola dengan bijak. Ada satu lagi yang juga sudah menjadi wacana, yaitu kebijakan Dirjen Pajak menggantikan sistem pelaporan dan pembayaran pajak dengan platform baru bernama Cortex Januari 2025. Ini memang lagi uji coba dan akan disimulasikan. Mungkin 6 bulan ke depan baru bisa benar-benar diterapkan. Ini juga sudah mulai ada seruan-seruan yang mengatakan tunda dulu. Apakah Anda melihat Cortex ini akan juga jadi kebijakan meskipun sudah ada waktu, ini tentang pajak, meskipun ada waktu untuk memperkenalkan, simulasi, akan bernasib sama seperti PPN 12%? Saya tidak setuju bahwa saat ini uji coba. Ini implementasi. Uji coba itu dilakukan sebelum kebijakan berjalan. Dan itu harusnya sudah dilakukan, memang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi kenapa implementasinya masih kacau? Artinya uji cobanya salah. Uji cobanya ada yang missing. Uji cobanya ada yang nggak komprehensif. Sehingga pada saat implementasi kacau. Jadi ini lagi-lagi saya melihat ya, termasuk juga Cortex ya, implikasi terhadap penerimaan pajak, investasi ke depan itu sangat signifikan sekali. Karena ini berkaitan dengan penerimaan negara. Maka kalau kita bicara ke belakang ya, backwards, yang mengerjakan Cortex ini kan Indonesia investasi cukup signifikan ya, 1,3 triliun.
Dan memang yang cukup saya sayangkan adalah yang mengerjakan ini adalah lembaga yang tidak terafiliasi dengan Kementerian Keuangan atau lembaga yang tidak di Indonesia lah, kira-kira begitu. Apa iya tidak ada IT pakar di negeri ini? Apakah tidak ada kampus-kampus di negeri ini yang bisa membuat Cortex ini? Makanya kemarahan saya adalah... Maksudnya vendornya perusahaan dari negara asing kan? Negara asing. Ini sudah dibikin oleh negara lain, kemudian hasilnya juga nggak maksimal. Saya akan jauh lebih menerima kalau Cortex ini dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, kemudian ada masalah. That's fine. Ini ada hasil karya kita, kemudian kita perbaiki. Tapi ini dikerjakan oleh lembaga asing. Makanya hari ini saya kira kita harus fair-fair saja ya, menilai bagaimana pemerintah melakukan ini. Dan kritik sudah disampaikan oleh masyarakat dan harus segera dievaluasi. Karena Cortex ini kalau nggak diperbaiki, penerimaan negara, hitungannya triliun ya, itu bisa berpotensi bermasalah. Karena ketika pencatatannya bermasalah, perusahaan-perusahaan kan akan mengalami masalah dalam membayarkan pajak kepada pemerintah. Otomatis pemerintah nggak akan bisa mengoptimalkan perpajakannya. Nah ini yang dikritik oleh ADB, bahwa masalah pajak di Indonesia salah satunya adalah productivity-nya. Kita bahkan di baseline sekarang itu belum bisa memaksimalkan potensi pajak kita. Salah satunya tadi karena administrasi perpajakan kita yang tidak maksimal, proses penarikan pajak yang kendalanya luar biasa ya. Bahkan untuk kita mau bayar pajak pun juga nggak mudah sekarang gitu. Ini yang jadi di sini Anda juga ingin mengingatkan hati-hati dengan mengimplementasikan kebijakan pencatatan pajak dengan Cortex. Ya. Jangan kemudian ini juga akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan di masyarakat. Apakah ini semua memang kaitannya dengan mau efisiensi untuk fiskal kita yang tidak leluasa, dan itu juga karena ada proyek-proyek yang cukup mercusuar. Kami kembali saat lagi. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya.